Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Arif Subowo, SPDI. Saya adalah guru SMP Negeri Darudang. Saat ini saya mendapatkan tugas menjadi wali kelas, kemudian menjadi tim kesiswaan di SMP Negeri Darudang. Dulu juga pernah aktif di kegiatan ekstrakurikuler, satu pramuka, kemudian ada juga keagamaan. Spesifikasi saya adalah guru PAI atau pendidikan agama Islam. Itu dulu, kalau sekarang pendidikan agama dan budi pekerti. Saya berdinas di SMP Darudang, tapi juga pernah menjadi kepala madrasah di MI Terpadu Al-Abror Babat. Itu selama 4 tahun. Alhamdulillah, dari pengalaman itu saya di SMP Darudang dipercaya oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi kesiswaan, kemudian juga menjadi wali kelas selama ini. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Ini sudah masuk di periode ketiga untuk menjadi kesiswaan. Terima kasih. Kemudian saya selaku narasumber untuk dari Ibu Aufiantika terkait dengan D5 etika atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lembaga-lembaga, khususnya terkait dengan problematika siswa dalam hal pembelajaran baik secara teori maupun secara prakteknya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon sharing dan memberikan jawaban yang benar-benar real dari lembaganya Bapak G. Yang poin pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang salah satunya bisa dikatakan dilema etika ataupun rujukan moral, Bapak? Jadi ini dilema etika ya? Ini kalau bisa saya kategorikan ada tiga kasus di lembaga saya. Yang pertama terkait dengan satu pembentukan karakter melalui pendidikan keagamaan. Kemudian dalam hal interaksi dengan guru, kemudian interaksi bersama dengan teman sejawat atau teman sekolah. Pertama terkait dengan ini yang utama tentang pembentukan karakter dari agama. Itu pertama dari anak-anak dalam hal ibadahnya, kan saya termasuk dalam PAI ya, yang langsung mengurusi pertama anak-anak itu dalam hal pemahaman agama, pemahaman akhlak terutama itu sangat-sangat menurun atau terjadi yang namanya degradasi moral. Ini nyata terjadi, mungkin tidak hanya di sekolah saya saja, karena saya juga pernah menemukan dan ini di sekolah yang lain. Itu ketika masuk sholat, anak-anak tidak langsung menuju ke musola untuk benar-benar sholat berjamaah, tetapi anak-anak masih menunggu, bahkan sampai molor berapa menit, bahkan sampai 15 menit, 30 menit. Itu sampai muncul kadang-kadang Bapak Ibu guru itu menggunakan kata-kata yang sebenarnya tidak pantas disampaikan. Artinya dengan suara yang keras, dibentak. Itu sebenarnya kalau dalam hal ibadah itu tidak perlu, sebenarnya tidak perlu. Tapi kenyataannya seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan adab dan moral dari anak ke guru. Ini juga mengalami benturan. Kita tahu bahwa dulu orang tua kita itu ketika belajar dengan guru itu sangat sopan, tahu diri, kemudian istilahnya kalau jauh mengaji kan ketemu guru itu sering ketemu salim dengan salam. Tapi anak sekarang itu luar biasa, tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini yang mulai menurut adalah sering terjadi yang namanya pembulian atau istilah sekarang itu apa namanya, itu memberikan istilahnya ke temannya, yang anak itu atau temannya itu mengalami istilahnya minder, merasa bertahan mental, ya betul, bertahan mental. Kemudian akhirnya anak itu muncul yang namanya dia itu tidak berani sekolah, bahkan sampai muncul yang namanya anak itu takut ke sekolah
karena takut dibully oleh temannya. Ini beberapa problem yang sering muncul yang pernah saya hadapi. Ini menjadi dilema bagi saya pribadi, juga dilema bagi bapak ibu yang lain, karena hal ini semakin lama semakin intensitasnya semakin besar, semakin banyak, semakin intensif terjadi. Yang kedua, terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan sebuah keputusan? Kan misalnya ada dua permasalahan yang sama-sama benar, sama-sama memiliki nilai kebajikan juga. Untuk misalkan kita menghadapi suatu permasalahan yang itu mungkin sama-sama mempunyai kebaikan, sama-sama mempunyai nilai kebaikan, nilai kebajikan, itu kalau saya ambil mana yang mandornya lebih besar. Kalau antara yang si A itu ada baiknya, kalau kita masalah ini ada baiknya, tapi kita pilih mana yang lebih mandor. Contoh seperti ini, ketika kita menghadapi anak yang misalkan anak itu jarang masuk, kemudian tiba-tiba masuk ketika mendekati ujian. Nah, kalau kita mengambil keputusan misalkan kalau anak ini sesuai dengan prosedur, kalau kita tidak menaikkan, itu otomatis sebagai ancaman bagi anak tersebut. Tetapi kalau kita naikkan, itu salah satu kita bisa menyelamatkan dari anak itu supaya masuk. Jadi kita mengambil kemandorotan biar anak ini nanti ketika tetap kita bantu untuk naik, dan tetap orang bapak ibu guru untuk memberikan pendampingan selama masih misalkan kita naikkan di kelas berikutnya. Jadi kalau kita sampai tidak menaikkan, itu juga menjadi ancaman bagi siswa tersebut, karena mungkin anak satu biasanya seperti ini kasusnya. Kalau anak itu tidak dinaikkan, dia akan down, artinya moralnya turun, artinya dia menjadi malas sekolah, tidak punya niatan sekolah, suka munggah, jadi beban moral sendiri. Jadi anak tersebut izin sama temannya atau tetangganya, akhirnya dia malah nggak sekolah. Itu juga akan menjerumuskan masa depan anak tersebut. Nah, kita ambil meskipun dua-dua itu baik sesuai dengan prosedur, misalkan kita ambil yang mandorotnya paling kecil. Kalau kita tidak menaikkan, itu menjadi mandorot bagi siswa. Kalau kita naikkan, meskipun kita menyalahi aturan, sebenarnya kalau akan ada namanya aturan kenaikan kelas ya, kita ambil yang mandornya lebih kecil, kita naikkan dengan catatan ada pembimbingan di kelas berikutnya, ada pendampingan. Berarti dari poin kedua itu tadi bisa disimpulkan sama halnya dengan langkah-langkah atau prosedur yang sudah diterapkan di Bapak. Kemudian apa saja yang selama ini Bapak bisa dibilang efektif ya dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif dalam penyelesaian kasus dilema etika. Pertama, kita harus tahu, misalkan anak itu dalam hal etikanya menurun, kita harus tahu, bisa mengetahui dunia anak-anak. Biasanya kalau anak seumuran itu memang dia itu masih aktif-aktifnya dan juga ingin tahu, dan itu biasanya muncul egonya lebih besar di sini. Makanya dari kadang-kadang kita seperti ini, kalau ada dua kepentingan bertabrakan, itu kadang orang lebih tua itu egonya akan muncul seperti itu. Karena seperti ini, bocah dituturi kok angel, sudah dikasih tahu kok masih seperti itu. Kita yang sebagai guru itu seakan-akan kurang dihormati ya, seperti itu. Padahal sebenarnya kita kalau mau mengetahui psikologi anak atau kejiwaan anak, umur-umur seperti itu memang dia itu masih ingin diperhatikan, kemudian dia itu ingin tahu. Dan tergantung kita menyalahnya dari mana. Kalau misalkan anak ini sholatnya kok belum begitu baik, mungkin di keluarganya ataupun di rumahnya, yaitu tidak pernah diajarkan atau tidak dibina oleh orang tua. Terus kita bisa melakukan pendekatan kepada siswa. Mengapa sih kok seperti itu? Artinya kenapa kok sampai seperti itu ayat itu? Jadi butuh yang namanya pendekatan persuasif antara guru dan murid tersebut. Kemudian yang selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini
menjadi sebuah tantangan Bapak dalam memutuskan sebuah keputusan dalam kasus di Lemantika. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan kasus di Lemantika, menjadi tantangan paling berat? Ini biasanya seperti ini. Kalau kita tantangan dari besar mungkin tingkat keputusan yang paling besar adalah antar teman sejawat. Antar teman sejawat sama Bapak Guru. Kadang-kadang gini, kalau kita bertemu atau keras dengan teman sejawat yang punya idealisme, ini yang sulit. Contoh seperti ini, si A, guru si A itu kekeh dengan keputusan anak ini nggak naik. Kemudian si B ini naik Pak, karena kita itu istilahnya ini anak, ini masa depan anak harus kita naikkan. Tapi karena yang satunya kita dengan idealismenya, nggak bisa, ini aturan, kalau seperti itu nanti aturan nggak ada artinya. Nah, itu yang sulitnya di situ. Maka kita harus ambil tengah-tengahnya. Memang kalau memang seperti itu, memang kita ambil seperti tadi yang saya sampaikan, kita ambil mana yang nilai negatifnya lebih kecil. Nah, seperti itu. Berarti kita ambil negatifnya yang paling sedikit. Meskipun dari kedua itu adalah salah satunya tidak memuaskan, itu pasti. Itu pasti. Terus kemudian yang selanjutnya Pak, apakah Bapak mempunyai trik atau sebuah prosedur ketika Bapak menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah ketika ada masalah itu langsung diselesaikan saat itu, ataukah harus ke tahap selanjutnya, ataupun berikutnya harus mengundang siapa? Ini juga melihat dari kasusnya ya. Kalau kasusnya itu kalau memang bisa ditangani seketika itu harus kita langsung seperti itu. Kemudian kalau memang ini butuh kerjasama dengan stakeholder yang lain, harus kita atur tekniknya bagaimana, kemudian tata bagaimana. Kemudian kalau memang butuh panggilan orang tua juga kita harus panggil orang tua. Kemudian butuh yang namanya kerjasama dengan guru yang lain. Dengan kasus yang langsung kita tangani, contoh misalkan anak yang membuang sampah dia tidak di tempat sampah, kita harus tangani langsung. Nah, buangnya jangan seperti itu. Ini ada tempat sampah. Kemudian kalau terkait dengan pembulian, ini harus kerjasama dengan guru yang lain, guru BK, guru wali kelas, dengan kemudian juga orang tua. Ini harus ada teknis penyelesaian itu, baik nanti di pemanggilan orang tua, kemudian terjadwal seperti itu. Itu karena melihat kasusnya. Yang berikutnya, selama ini Bapak, adakah mungkin sosok seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika Bapak? Adakah untuk sosok yang mendukung seperti itu? Ya. Biasanya untuk teman sejawat yang ini teman sahabat ya, teman sahabat yang mendukung itu memang yang mempunyai prinsip yang sama dengan kita, mempunyai tujuan yang sama, atau mungkin sederhana visi yang sama, kemudian bisa diajak berkomunikasi, kemudian kita mengambil solusinya. Itu biasanya kalau di lingkup lembaga di mana itu, kalau misalkan kepala sekolah itu biasanya ada staf-stafnya sendiri. Ada misalkan kalau ini bagian kesukaan, berarti nanti yang menangani siswa itu bisa kita ajak untuk kerjasama. Biasanya orang-orang itu yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah atau dilema etika tadi. Kemudian ini pertanyaan terakhir Bapak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik selama ini dalam sebuah pengambilan keputusan kasus dilema etika? Selama yang bisa saya ambil itu terutama semua masalah itu akan bisa ada jalan keluarnya, meskipun itu jalannya berliku. Tapi yang jelas, kalau dalam menyelesaikan masalah itu harus kita kedepankan yang namanya hati nurani, jadi tidak emosi. Karena kalau kita mengedepankan emosi itu biasanya kalau kita mengambil keputusan kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Hanya memuaskan di awal saja, tapi pada akhirnya nanti ada yang disusahkan atau dirugikan. Jadi harapan saya, apapun itu masalahnya, apapun itu problematikanya,
kita harus menggunakan mengedepankan hati nurani demi kepentingan anak bangsa. Terima kasih Bapak. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa tidak semua aturan itu harus saklek kita jalankan. Ya, tetap kita harus memiliki sifat dan menonjolkan hati nurani kita agar sama-sama baik di kemudian hari. Seperti itu ya Bapak. Terima kasih atas waktunya. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta waktunya sekedap untuk sharing ya, tentang beberapa pertanyaan mengenai dilema etika ataupun bujukan moral. Jadi kami minta waktunya sekedap untuk Bapak. Ya, Pak Bu Novi, Pak Afif, ya, sebagai calon guru penggerak yang mungkin terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin selama ini menjadi tugas-tugas, dan saya sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Martop, ya, tentunya memberi motivasi pada Bapak Ibu, Pak Afif dan Bu Novi agar kegiatan-kegiatan ini juga cepat selesai. Dan terkait dengan kegiatan wawancara, ini saya persilakan untuk berwawancara dengan saya sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Martop. Monggo. Saya mulai dulu ya, Pak. Pak, pertanyaan pertamanya, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus dilema etika ataupun tentang kasus bujukan moral Pak selama ini? Ya, yang selama ini saya lakukan bersama teman-teman stakeholder sekolah terkait dengan etika yang selama ini, apalagi anak-anak di zaman sekarang ini karena faktor medsos yang luar biasa, tentunya juga perlu adanya kegiatan-kegiatan supaya anak-anak ini tidak istilahnya etikanya tetap terjaga, sehingga ketika proses-proses kejadian-kejadian yang ada, maka yang saya lakukan di sekolah ini, kita kan punya tim kedisiplinan, kemudian ada juga wali kelas, ada juga bapak ibu guru, kemudian poknya itu adalah BK, poknya itu adalah BK. Maka ketika ada hal-hal informasi yang masuk terhadap anak-anak, ya ini yang terkait dengan anak-anak, maka hal-hal yang semacam itu nanti ketika itu sudah masuk data, teridentifikasi, maka itu akan saya lakukan dengan cara rapat terlebih dahulu dengan adanya kasus-kasus seperti itu. Kalau kasusnya ringan, ya kita selesaikan dengan memanggil siswa, tapi ketika kasusnya agak berat atau berat, bisa kita lakukan memanggil orang tua. Lah, di samping itu kita lakukan yang terbaik. Jadi yang terbaik itu ketika masalah itu ringan, kemudian kita juga masih bisa istilahnya untuk memperbaiki dan memberikan pendidikan kepada anak tersebut, maka itu akan kita ambil langkah bagaimana supaya anak ini masih tetap bisa sekolah, masih tetap bisa belajar dengan nyaman, kemudian tidak juga dipengaruhi oleh teman-teman dan anak-anak yang lain, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil tentunya adalah kebijakan-kebijakan yang terbaik. Maka ini saya melibatkan tim-tim yang seperti saya sebutkan tadi, ya. Ini kemudian bisa juga melalui pengamatan saya langsung, ya. Jadi pengamatan saya langsung itu juga bisa. Karena apa? Karena juga yang namanya pengamatan etika moral, ya, ini kan tidak hanya berlaku pada siswa, karena bapak ibu guru juga kan perlu, ya. Ini makanya hal-hal yang seperti ini saya juga melalui pengamatan baik secara langsung, ya, maupun tidak langsung, karena kita di sini ini kan juga punya tim, ya. Jadi paling tidak ada warta dan sebagainya, itu kan juga bisa kita minta informasi, ya. Jadi tiap hari tidak mungkin saya masuk kemudian keliling kelas dan sebagainya. Saya kira hal itu bisa dilakukan sesekali saja untuk memantau
memantau dan masalah-masalah yang terkait dengan etika yang ada di sekolah ini. Itu barangkali yang masalah pertanyaan yang utama. Terus yang kedua, setelah dipaparkan sepertinya panjang Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, dan mungkin ada contoh kasus mungkin biar kita lebih paham untuk pengambilan keputusan di 5 etika tersebut. Ya, terima kasih untuk sebuah pertanyaan dan wawancara yang kedua itu. Jadi untuk semacam pengambilan keputusan ya, jadi yang saya lakukan selama ini itu tetap melalui koordinasi dengan istilahnya dengan yang bersangkutan. Kalau misalkan siswa, ya berarti siswa. Kemudian saya juga melibatkan stakeholder sekolah tadi itu yang untuk menyelesaikan masalah. Ya mungkin sebuah kasus contoh, ada anak melompat pagar. Jadi anak melompat pagar itu juga etika, karena ada pintu kok lapo kok melompat pagar, padahal pagarnya juga sudah 2 meter lebih kan begitu. Ini kan perlu juga kita sikapi, sehingga anak itu kita panggil. Jadi ketika anak itu saya tahu langsung ketika dia melompat, ya langsung bisa juga saya selesaikan masalah di situ juga bisa. Kemudian bisa juga dipanggil ke sini untuk diberikan catatan-catatan khusus ya. Jadi kalau ada anak beberapa kali yang mungkin terlihat beberapa kali melompat, maka itu nanti akan bisa kita panggil ke ruang BK, itu yang nantinya akan dilakukan BK. Tetapi kalau sudah beberapa kali, nanti akan juga dipanggil orang tuanya. Ya ini kalau kasus-kasus yang terkait dengan itu, dan ini tetap saya melibatkan stakeholder sekolah. Jadi WAKA, BK itu tetap akan saya libatkan agar pengambilan keputusan itu tidak ada istilahnya tidak hanya dari saya. Kalau dari saya pribadi mungkin kan ada kurangnya. Kalau dari beberapa teman yang bergabung di situ, itu ada beberapa hal pandangan-pandangan. Karena memang ya, jadi anak-anak itu kan mungkin nanti kalau memang betul-betul sampai terjadi yang luar biasa, mungkin sampai terjadi akan kita keluarkan dari sekolah, maka ini kan butuh pemikiran-pemikiran yang logis. Karena memang notabene kita itu kan ada bahasa wajib belajar 9 tahun yang seperti itu. Kemudian anak-anak kalau bisa semaksimal mungkin ya kita berikan pendidikan yang positif agar etika anak-anak semakin lama tidak tambah kurang baik, tetapi semakin lama supaya baik ya. Ini yang mungkin contoh-contoh yang mungkin dalam pengambilan keputusan ya, itu yang selama ini saya lakukan di SMA Negeri 1 Ngatuk, sehingga betul-betul anak-anak ini nanti ketika terjadi sebuah etika yang tidak baik, selanjutnya akan baik. Jadi ini yang kita harapkan seperti itu. Ya, baik Pak. Itu dari pemaparan tadi saya kira itu juga sudah termasuk ke dalam langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini. Kemudian dilanjut, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap lebih efektif dalam sebuah pengambilan keputusan kasus dilema etika Bapak? Yang paling efektif. Apakah dari rapat dengan stakeholder, apa dengan kedisiplinan saja, atau seluruhnya itu? Ya, hal-hal yang seperti itu seperti juga yang sudah saya singgung di awal ya. Jadi kita dalam menindaklanjuti, dalam memotret, melihat hal-hal terkait dengan etika itu tadi, tetap kita itu melibatkan ya seluruh ya, jadi seluruh keluarga ya. Karena memang etika ini kan juga tidak hanya seperti itu, buang sampah pun itu kan termasuk bagian dari etika ya. Jadi sesama teman, kemudian juga sesama bapak ibu guru dan anak ya, sama para istilahnya pekerja sekolah ya, ini semua harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk memperbaiki etika anak-anak dan masa depan anak-anak. Tentunya juga etika ini juga nanti penting juga bagi bangsa dan negara ya. Mungkin masih ada lagi yang barangkali masih belum ada poin-poin yang lain. Jadi dalam
penyelesaian kasus pengambilan keputusan tersebut, apakah ada tantangan-tantangan yang cukup berat dalam pengambilan keputusan? Iya, tentunya pasti ada. Kadang kita itu dilemanya, misalkan kita mengambil keputusan pada si anak yang sedang melanggar etika tadi itu, misalnya antara kebijakan mau dikeluarkan atau masih juga dipertahankan, kan begitu. Ya. Karena memang kadang orang tuanya juga masih sangat menghendaki sekolah di sini, sedangkan anaknya itu kok seperti itu dan sebagainya. Tetapi kita itu dalam mengambil keputusan juga tidak langsung memberikan keputusan yang langsung dikeluarkan sekolah. Kita memberikan jeda waktu dalam bimbingan selama beberapa minggu, beberapa bulan, sehingga nanti ketika anak nanti diberikan kebijakan-kebijakan yang seperti itu, ada perubahan-perubahan yang lebih baik, maka akan tetap kita pertahankan, karena kita kan sebagai pendidik dan pengajar. Tentunya kita ini juga tidak serta-merta ketika ada anak nakal, anak yang beretika kurang baik, kemudian kita keluarkan begitu saja, tidak seperti itu, karena memang kita juga bertugas dan berkewajiban untuk mendidik anak tersebut. Dan ketika kita itu berhasil mendidik anak yang semula etikanya kurang baik kemudian menjadi baik, itu kan bagi kita itu kan dalam hati itu kan ada merasa senang yang luar biasa. Kita bisa merubah sikap etika, ya, karakter anak tadi itu menjadi baik, yang lebih baik. Itu juga berlaku pada bapak ibu guru, ya. Jadi ketika ada bapak ibu guru yang ketika tingkat kedisiplinannya kemudian memiliki etika yang kurang baik, ya, itu juga langsung bisa saya berikan pembinaan. Tetapi tantangan-tantangan kadang-kadang tetap ada. Jadi yang namanya dalam kehidupan itu tantangan tetap ada. Sebesar apapun tantangan itu, kita tetap mengkondisikan yang terbaik dalam mengambil keputusan. Jadi contoh, ada beberapa bapak ibu guru yang kurang aktif, ya, yang kurang aktif dalam hal mengajar. Tentunya ini juga akan merugikan siswa untuk menerima pelajaran. Tetapi ketika bapak ibu guru tadi juga ketika kurang disiplin, misalkan, ya, saya kurangi jamnya, tentu akan berakibat kepada sertifikasi tidak cair. Nah, ini yang perlu kita komunikasikan juga kepada bapak ibu guru, sehingga hal ini kita bicarakan dan kita putuskan, kita ngambil jeda waktu. Jadi ketika teman atau guru tadi sudah disiplin, maka kita tidak sampai memberikan pengurangan jam dan sebagainya. Itu ini termasuk kan dilema-dilema yang ada pada kita, ya. Kemudian mungkin seperti pengambilan keputusan pada saat rapat kenaikan kelas. Nah, yang seperti itu kan kadang-kadang juga ada guru-guru yang killer, ya, istilahnya kan. Guru killer itu kan bahasanya itu kan, oh, anak ini nilainya segini dan sebagainya, kemudian tingkat etikanya yang seperti itu kan juga banyak. Tetapi tetap juga ini adalah sebuah keputusan yang terbaik, sehingga ketika kita itu mau mengambil keputusan bahwa anak ini tidak dinaikkan kelas, tetap harus ada pemikiran-pemikiran ketika anak ini nanti tidak dinaikkan kelas, apa yang terjadi. Nah, ini juga perlu kita pikirkan. Apakah anak ini nanti tetap lanjut sekolah? Bisa juga anak ini nanti akan putus sekolah. Ini yang tidak kita inginkan. Sehingga tetap ada dalam mengambil keputusan seperti itu, tetap ada pemikiran-pemikiran yang positif dan sebuah kebijakan yang memang harus dipahamkan dan ditekankan pada hal-hal yang positif, yaitu tadi asal ada waktu anak ini nanti bisa tetap kita bina. Itu yang terkait dengan tantangan-tantangan ketika kita mengambil keputusan terhadap hal-hal masalah-masalah yang serba dilema tadi. Baik Bapak, tantangan tersebut ternyata pemaparan dari Bapak telah menjawab juga tentang prosedur atau cara yang efektif, ya, dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika. Jadi selanjutnya, selama ini mungkin ada sosok, ya, atau sosok yang mampu membantu, ya, mampu membantu Bapak dalam menyelesaikan atau pengambilan sebuah keputusan dilema etika Bapak. Ya, selama ini yang bisa saya lakukan ketika
ketika ada masalah-masalah yang mungkin perlu ada perbandingan untuk menyelesaikan masalah itu, tentunya ada yang namanya waka. Ini kan juga istilahnya kan pendamping saya. Tentunya saya juga bisa mengambil atau minta masukan dari waka ini juga supaya apa ya, keputusan itu tadi ya bisa diterima, semakin bisa diterima, objektif mungkin, seobjektif mungkin seperti itu. Jadi tetap ada ya, jadi saya tidak sebagai kepala sekolah serta-merta mentang-mentang ini saya sebagai kepala sekolah ini adalah keputusan saya, jadi tidak seperti itu. Jadi yang saya terapkan di sini, yang saya pergunakan tetap kita melalui proses perbandingan dan masukan-masukan ketika saya mau mengambil keputusan dalam hal-hal terkait dengan adanya dilema etika. Ya, mungkin sebagai pertanyaan terakhir Bapak, sebagai penutup dari semua hal yang telah disampaikan tersebut, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan? Ya, selama ini yang bisa saya petik itu ketika kita memutuskan. Nah, ini yang seringkali saya ambil keputusan itu kan berarti dua belah pihak sekolah dengan yang bersangkutan. Istilahnya yang bersangkutan itu bisa siswa, bisa juga guru. Jadi ketika apa istilahnya melanggar etika atau apa itu bahasanya ya, maka ketika saya mengambil keputusan ini tentunya hal yang terbaik adalah ketika keputusan ini sama-sama jalan, sama-sama pihak. Ya, kedua belah pihak ini bisa jalan dan sama-sama bisa menerima. Sama-sama menerima, sama-sama Dan berprioritas kepada murid. Ya, kalau misalnya kepada murid yang selama ini anak-anak sampai dalam taraf terakhir misalnya karena sudah kenakalan etikanya sudah luar biasa, tetapi masih bisa kita pertahankan dan alhamdulillah anak ini bisa lulus sampai selesai. Dan bahkan anak ini juga ada yang mendapatkan prestasi yang baik. Jadi tidak semua anak yang seperti itu kita anggap tidak baik. Ketika kita sudah memberikan keputusan yang terbaik, bisa mempertahankan, memberikan pendidikan kepada anak tersebut, dan anak itu betul-betul bisa sadar, akhirnya anak itu bisa belajar dengan baik, akhirnya juga bisa berprestasi. Ini yang mungkin ketika saya alami, ya, jadi kita juga sama-sama senang ketika melihat yang seperti itu. Dan tentunya yang kita lakukan, yang kita berikan hal-hal yang terbaik itu, maka tentunya anak ini juga sangat berterima kasih dan bangga karena memang mendapatkan proses pembelajaran yang terbaik bagi dia gitu. Ini yang mungkin yang bisa saya ambil dari Baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya dapat saya simpulkan bahwa dalam pengambilan sebuah keputusan itu tidak harus memutuskan secara aturan itu secara saklek, ya, kita harus berdasarkan rasa peduli dan berpihak kepada anak, seperti itu ya Bapak. ya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan Pak? Cukup. Ya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Saya ingin terima kasih. Ya, sama-sama. Saya juga berterima kasih kepada Bu Novi, Pak Afif, yang mungkin selama ini juga bagian dari guru terbaik kita. Selama ini kan sudah berapa bulan menjalankan 5 bulan. calon guru penggerak ini sudah 5 bulan ya. Jadi tetap semangat, jadi tetap diikuti sampai selesai dan semoga nanti sukses sampai terakhir dan menjadi bapak ibu guru yang bisa meneladani dari teman-teman yang lain. Ini yang kita harapkan dari sekolah. Sukses selalu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak.